皆さんこんにちは。久しぶり。元気ですか？元気ですよね。私も今元気です。でも私の喉がまだ痛くて、でも大丈夫です。でも昨日は高熱もがあって、何を食べて美味しく感じなかったです。しかも今ラマダンの断食中だしね。じゃあ今日のテーマは春玉で生活を話します。春玉に入るからもう1年になります。私は覚えています。2025年3月にオンラインのクラスが始まりました。最初の先生はマンダ先生でした。楽しい人です。でも少し厳しいです。大丈夫です。最初の友達はニカさんだと思います。ニカさんはランプンから来ました。遠いだと思います。それからハワさんともう友達になります。ハワさんは本当にすごいの人です。ハワさんの日本語は上手で会話がペラペラです。ちょっと羨ましい。今ハワさんは石川で働いています。時々私たちは電話で連絡していろいろなことを話して、どんな日本の生活ですか？石川でまだ雪が降ってですか？今寒いですか？ちょっと会いたかったです。私たちはいつか日本に遊んで住むつもりです。多分富山に一緒に行きたいです。春玉では私はハワさんとよく会話練習をしました。でもハワさんは上手すぎて私はちょっと大変でした。春玉に入る前に私は一人で日本語を勉強しています。だからひらがなとカタカナと漢字とそして文法もう慣れていました。だから春玉で会話をもっともっと上手になりたいです。でも毎日先生から言葉がとても多くて大変でした。それに私は時掃除の係になったことがあります。掃除機はそれは大変です。とても大変です。疲れていたので成績が少し下がって集中も難しかったです。昔は私にとって朝早く起きて運動するのは本当に嫌いです。でも家に帰ったらそれがとても大事なことだと思います。ここでは朝早く起きてそして一人で走るのはとても難しいだと思います。リオでは一番楽しかったことは独立記念日のイベントです。皆さんは全部赤いと白いテーマで可愛くって綺麗な服を着ました。いろいろな競争もあります。そして
Hadetama kara muryō no tabemono mo moraimashita. そして先生方は庭で戦うのを見るのはとても楽しかったです。じゃあminasan, karena PR hari ini temanya dengan dua bahasa, jadi mulai saat ini saya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi salah satu kesulitan selama ada di asrama atau belajar bahasa Jepang yaitu waktu itu kita tuh belajar bahasa Jepang gak cuman bunpo, gak cuma kanji, tapi juga kotoba. Dan dalam sehari itu kita diminta untuk menghafalkan banyak sekali kotoba gitu kan. Dan itu mungkin agak memotong jam tidur kami gitu loh. Kalau saya pribadi biasanya saya tidur jam 12, jam 1 malam gitu. Lalu belum lagi nantinya jam 4 subuh itu kami harus bangun untuk untuk olahraga gitu loh. Terus nanti paginya setelah sore itu kita ada ujian kotoba atau kanji gitu. Cuman apa ya, karena setiap hari kan ada banyak kotoba baru gitu kan, jadi esoknya kami juga akan belajar kotoba baru lain lah. Karena hal itu jadi kotoba yang sebelum sudah dipelajari jadi agak hilang gitu. Jadi agak terlupakan karena kesalahan saya mungkin tidak langsung dipraktekkan kotoba-kotoba itu gitu loh. Jadi saat ini mungkin saya selalu untuk sebisa mungkin merecall, untuk menghafalkan kembali atau fukusu kotoba-kotoba tersebut gitu loh. Dengan cara saya sebisa mungkin di rumah saat ini belajar bahasa Jepang sendiri, lalu mempraktekkan untuk bernarasi bahasa Jepang. Apapun itu, kayak sesimpel saya ke coaching saya, "Mo tabemashita ka? Kyou wa soto de asonde ikimasu ka?" Ya seperti itu gitu. Atau saat lagi keluar sambil bawa motor gitu, sambil bernarasi, hari ini tuh ngapain, hari ini mau ngapain, hari ini mau beli apa, seperti itu. Lalu untuk perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan ini gak mudah ya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Dan saya tuh gagal mensetsu 2 kali dan mendannya sendiri 2 atau 3 kali gitu. Awal saya diajukan untuk ikut mensetsu itu sekitar bulan Juli Agustus 2025, penempatan di Nara. Dan saat itu saya benar-benar excited karena saya sendiri emang sangat suka dengan kota-kota yang tidak terlalu besar, dan itu lokasinya sangat benri gitu, dekat dengan Osaka dan Kyoto gitu kan. Cuman karena itu pertama kalinya saya ikut mensetsu, jadi banyak hal yang harus dibenahi gitu. Mungkin saya terlalu gugup saat itu, walaupun saat itu mensetsunya sendiri dengan sistem online dan memang belum rezekinya gitu. Lalu di bulan Agustus Hadetama tuh mengadakan event besar. Jadi ada satu TSK yang membawa sekitar 6 atau 8 perusahaan dari Jepang. Jadi sistemnya tuh kita wawancara offline dan kami dibagi per kelompok. Jadi per kelompok itu sekitar 5 orang, lalu masuk ke dalam kelas bilik gitu dan memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan yang udah diajukan oleh para pewawancara gitu. Saya sudah berusaha sebisa mungkin dengan bahasa Jepang, dan ternyata pun belum rezekinya di situ gitu loh. Ya saat itu mungkin sempat down karena ya dari sekian banyak perusahaan tidak ada yang melirik sama sekali gitu. Dan saat itu emang sedikit ngerasa goyah dan jadi terlalu overthinking. Itu manusiawi mungkin ya. Jadi sensei di Hadetama tuh berbaik. Jadi kita semua yang kemarin gagal di mensetsu sebelumnya langsung dimasukkan ke mensetsu yang akan datang ke depannya gitu loh. Dan saat itu saya itu dimasukkan ke mensetsu yang daerah Akita. Saya cukup excited karena Akita itu tempatnya anjing Hachiko. Cuman yang lucu itu H-5 kalau nggak salah, H-5 sebelum mensetsu saya dipindahkan untuk ikut wawancara yang di Tokyo.
Dan jujur itu saya cukup ngedown karena Tokyo itu ibu kota negara Jepang, dan saya merasa sedikit takut dan minder, sempat nangis juga gitu karena kayak takut misal gagal kembali gitu. Dan saya sendiri sepertinya nggak pernah terbesit untuk sekalipun tinggal di Tokyo gitu, karena Tokyo itu mungkin biaya hidupnya tinggi, terus ramai, dan ya entah, saat itu saya mungkin berharapnya mungkin di daerah seperti Nara, Uji, atau Kobe, Nagoya, atau Nagano seperti itu gitu. Dan saat Mensetsu pun waktu itu sistemnya offline kembali, dan itu saya yaudah sebisa mungkin harus semangat, harus terlihat excited dengan perusahaan mereka, ceria, dan ya saya keluarkan semuanya dan ternyata lolos. Dan itu jujur sampai sekarang masih percaya nggak percaya gitu. Dan sebelum pengumuman itu saya mempasrahkan semuanya gitu kepada Allah, kayak ya Allah, yaudah kalau memang rezekinya di sini silahkan, kalau belum tunjukkan yang terbaik lainnya gitu. Dan bersyukur ternyata mungkin ini yang terbaik gitu dari pilihan yang ada gitu. Simpulannya, untuk teman-teman yang saat ini ingin kerja ke Jepang dan belajar bahasa Jepang, LPK Hadetama itu salah satu pilihan yang sangat tepat sih menurut saya. LPK Hadetama tuh sensei-senseinya sangat pembimbing, sangat membantu kita yang belum bisa belajar bahasa Jepang dari nol. Lalu selain belajar bahasa Jepang tuh kita benar-benar diajarin untuk punya taido yang baik. Taido itu sikap sopan santun yang baik. Karena di Jepang sendiri nggak cuma bahasa Jepangnya aja yang jago sebagai tolak ukur kita tuh mampu gitu, tapi juga bagaimana kita bersikap di sana, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di sana, bagaimana kita bisa mengikuti aturan dengan baik dan tertib. Dan Hadetama tuh mengajarkan kita hal semua itu gitu, dari cara kita bagaimana aisatsu, terus bersikap kepada senpai dan sensei atau pada kohai, orang lain juga gitu di luar dari asrama. Lalu menjaga kebersihan itu benar-benar kita diajarkan dengan sangat baik. Lalu menjaga fisik, lalu terutama juga untuk memilah sampah, karena sampah sendiri kan di Jepang sangat krusial ya, sangat penting gitu. Mungkin sedikit saran dari saya untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang dan masuk ke LPK, mungkin ada baiknya sebelum masuk itu belajar bahasa Jepang mandiri. Setidaknya bisa untuk membaca dan menulis hiragana katakana di awal. Jadi untuk waktu awal masuk tidak begitu keteteran atau kesulitan untuk mengikuti pace-nya, karena mungkin kalau di LPK itu kan pace-nya terlalu cepat ya, jadi tidak merasa tertinggal. Jadi minasan semangat ya yang mau ke Jepang. Ciao, watashi kara ijo desu. Imamade tomo arigatou gozaimasu. Ciao, mata ne.